teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Tiga puluh satu, Koetak Tresnani, Bien Tekan Seki. Untuk membaca bab ini, silakan putar lagu berjudul RIS udah di CG MASDDDHUFT, Linda Sulini. Dia tidak hilang, dia hanya kembali ke tulang rusuk yang semestinya. Meskipun kamu pernah menjadi semestanya. Aga Kratama. Keesokan hari. Di hadapan cermin, Sekar memandang pantulan dirinya dengan penuh kekaguman. Ia merasa sedikit terkejut, antara percaya dan merasa seakan ini hanyalah sebuah mimpi. Hari ini, hari yang ditunggu-tunggu, adalah saat di mana dirinya akan menjadi milik orang lain. Benarkah? Seriuskah ini? Tidak mungkin bercanda, bukan? Saat merenung lebih dalam, Sekar teringat akan komitmennya untuk tidak melangkah ke jalan pernikahan. Bagi Sekar, pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan, sebuah bencana yang tak berujung. Terlebih lagi, dengan melihat begitu banyak kasus perceraian yang terjadi belakangan ini. Menikah tidaklah menakutkan, asalkan bersama seseorang yang tepat. Kata-kata itu seringkali terdengar oleh Sekar sebelumnya. Namun, sebelumnya, Sekar selalu menolaknya karena baginya tidak ada laki-laki yang tepat di dunia ini. Sejak kecil, ia selalu merasakan luka dari laki-laki. Pertama, dari sang ayah. Meskipun orang-orang bilang bahwa ayah adalah cinta pertama seorang anak, bagi Sekar, ayah adalah orang yang pertama kali ia benci di dunia ini. Kedua, oleh si dia. Dia yang mendeklarkan janji-janji yang polosnya Sekar percayai sepenuh hati sebelum pada akhirnya jatuh tersungkur bersama lautan fakta bernama kepalsuan. Namun, kali ini, Sekar membatalkan pendiriannya. Ia yakin bahwa Allah pasti telah menyiapkan seseorang yang tepat untuknya, Mahendra Wicaksana. Kadang-kadang, Sekar bertanya-tanya, kebaikan apa yang ia lakukan di kehidupan sebelumnya, sehingga Tuhan mengirimkan Mayen sebagai panasea untuk segala penyakitnya yang kronis. Kak Sekar, kamu cantik banget, loh. Bikin iri, deh. Kapan aku bisa pakai baju pengantin kayak gini? Tapi, yang bikin aku iri itu malam pertamanya nanti. Udah gak sabar malam pertama aku, Kak. Ujar Fatma. Sekar menepuk lembut tangan Fatma. Gadis ini memang belak-belakan sekali. Fatma, kamu itu, ya. Hehe, aku, kan, jujur, Kak. Aku udah pinter banget soal teori-teorinya. Belajar dari mana kamu? Jangan-jangan. Tanya Sekar. Kak Sekar, aku masih perawan, loh. Tenang aja. Teori mah bisa dipelajari dari berbagai sumber, termasuk dari novel. Di sana lengkap banget, termasuk berbagai gaya agar malam pertama tidak membosankan. Mau aku ajarin, Kak? Sekar menggeleng pelan, sambil melirik beberapa perias di kamar itu. Mereka semua juga menggeleng lirih, menertawakan Fatma dalam diam. Kamu ini kalau nikah kayaknya suami kamu yang bakal kamu ajari. Enggak lah, Kak. Kalau nanti aku udah nikah, aku akan pura-pura polos. Hihi. Fatma, kayaknya otak kamu perlu dibersihkan. Jangan kebanyakan baca novel yang begituan kamu, Fatma. Takutnya bikin kamu gak fokus. Jangan salah, Kak. Baca novel romans dewasa bikin aku semakin semangat dan senyum-senyum sendiri. Ya, terserah kamu. Yuna, Mama mohon. Ya, please jangan nyerah sama Nathan. Ucap Winda, melalui sambungan telepon. Gimana Yuna nggak nyerah kalau Nathan aja kayak gitu, Tante? Bahkan sampai sekarang, Yuna yang merupakan ibu kandungannya Lucky aja, belum bisa ngehubungin Lucky. Katanya Tante mau bujuk anak Tante, mana buktinya, Tan? Winda menggigit bibir bawahnya ketakutan, suara Yuna melengking-lengking ke udara. Tante baru saja sakit, Yuna. Bahkan,
Tante baru keluar dari rumah sakit kemarin. Terus? Tolong, beri waktu untuk Mama bujuk Nathan lagi, ya? Ya, Yuna, ya? Bujuk rayunya. Yuna akan balik Indo 3 hari lagi. Apapun yang terjadi, boleh atau enggak, Lucky bakal aku bawa. Ucapnya tegas. Winda menggeleng-geleng cepat. Nomor. Jangan gitu, nak. Kok jangan? Lucky itu anak aku, Tante. Kalau Lucky terus-terusan bersama Nathan, selamanya dia akan benci dengan ibunya sendiri. Yuna, nak, kamu benar-benar sudah tidak cinta dengan Nathan? Maksud Mama, apa kamu nggak ingin nyoba untuk bicara baik-baik dengan dia? Nak, Mama mohon, nak. Pinta Winda di antara sesak yang memukul. Yuna cinta ke Nathan, Tante, cinta mati malahan. Dulu, Yuna selalu ngutamain dia. Apa-apa selalu minta izin ke dia, menghormati dia sepenuhnya sebagai suami. Tetapi semuanya hancur setelah ingatan dia kembali. Ucap Yuna, di antara napas yang putus-putus. Winda terbelalak. Apa maksud kamu, nak? Sebelum ingatan dia kembali, kita masih layaknya suami istri seperti biasa. Dia baik ke aku, dia sayang ke aku, keluarga kita baik-baik aja. Tetapi, semuanya berantakan, semenjak ingatannya kembali. Dia sering nekan aku, ngatain aku pembohong karena dulu pas pertama kali Tante ngenalin aku ke dia, akunya ngaku-ngaku sebagai pacarnya. Bahkan, selama setahun terakhir, aku udah nggak disentuh dia lagi sama sekali, Tante. Dia ngeliat aku kayak sampah yang menjijikan. Terus, selama setahun itu juga, dia kayak orang gila, sering linglung, tiap malam sering ngigau nama wanita lain. Siapa yang gak sakit hati, Tan? Aku istrinya tetapi dia malah nyebut wanita lain setiap malamnya. Apa Tante pikir, aku gak nyoba untuk memperbaiki semuanya? Aku udah nyoba, Tan. Aku udah nyoba bicara baik-baik sama dia. Kamu ini inginnya apa? Kamu maunya bagaimana? Respons dia gak ada, Tan. Dia gak ngehargai aku dan justru nyalahin aku terus atas apa yang udah terjadi. Dan puncaknya pas malam itu. Aku udah gak bisa lagi nanganin Nathan. Aku udah nyerah sepenuhnya sama dia. Sekalipun aku jilat kakinya, selamanya dia gak bakalan bisa balik ke aku. Di hati dia, udah dipenuhi orang lain, Tante. Flashback beberapa bulan yang lalu. Yuna merasakan kebekuan yang melanda dirinya akhir-akhir ini. Ranjang di sampingnya seringkali terasa kosong dan sepi. Dalam kesendirian, ia memeluk kakinya sendiri, sementara hujan badai di luar semakin memperkuat rasa dingin yang menusuk tulang. Selama beberapa bulan terakhir, Yuna dan Nathan telah tidur terpisah. Kehidupan mereka terasa seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Meskipun Yuna tahu bahwa Nathan tidak bermaksud jahat, Nathan telah berupaya untuk memperbaiki hubungan mereka, namun respons tubuh Nathan selalu bertemu dengan penolakan. Nathan tidak lagi mampu. Awalnya, Yuna mencoba bersabar. Mungkin suatu hari nanti, Nathan akan kembali menyayanginya tanpa ada keterkaitan dengan masalah ingatannya yang hilang. Mungkin suatu hari nanti, nama wanita yang muncul dalam ingatan Nathan setiap malam akan perlahan menghilang. Namun, semakin Yuna berharap, semakin dalam rasa sakit yang ia rasakan. Semuanya mencapai puncaknya malam ini. Yuna, tanpa disadari, merasakan dorongan untuk melihat ke dalam kamar Nathan. Ia merindukan suaminya dengan sangat. Namun, pijakannya mendadak lemas terhadap pemandangan di depan sana. Nathan, apa yang kamu lakuin? Hah? Teriaknya, berlari mendekati sang suami. Ia berhasil merebut silet yang ada di tangan Nathan, walaupun agak terlambat karena darah telah mengalir dari luka yang baru saja Nathan goreskan pada dirinya sendiri. Yuna, aku gak pantas bahagia. Aku udah nyakitin dia. Gak seharusnya aku bernapas tenang kayak gini. Aku harus ngerasain sakit seperti apa yang dia rasain. Aku harus ngerasain sakit. Plak.
Tamparan yang kuat mendarat di pipi Nathan, berharap dapat membawa sedikit kejernihan pikiran pada pria itu. Tolong, jangan biarkan dia gila. Tapi bukan dengan cara gila seperti ini, Nathan. Gila ya, kamu. Kalau kamu nyakitin tanganmu dengan silat begini, yang ada kamu akan mati. Terus gimana anak kita, hah? Enak aja kamu nyuruh aku ngerawat dia sendirian. Teriak Yuna. Untuk pertama kalinya, Nathan menangis. Membiarkan benteng pertahannya luluh lantak di hadapan Yuna. Selama ini, ia selalu menampik realita, menganggap semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun sejauh apapun Nathan berlari, ia tidak bisa menghindari kejaran kenyataan. Dia telah menyakiti semestanya, Sekar Manikamala. Nathan menolehkan kepala untuk melihat tetesan darah dari tangannya yang jatuh satu persatu ke lantai. Kenapa rasanya tidak sakit? Harusnya sakit. Ia ingin merasakan sakit. Rasa sakit itu tidak setara dengan kesalahannya. Dia tidak menepati janjinya. Nathan tampak linglung. Mengerjap seperti orang dungu sambil sesekali menggelengkan kepala. Aku udah nyakitin dia. Aku nyakitin dia. Aku udah gak sanggup terus-terusan kayak gini, Nathan. Sampai kapan kamu kayak gini, hah? Ujar Yuna memekik, mengusap rambutnya kasar, tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi suaminya yang menurutnya sudah gila ini. Nathan menyapukan jemarinya untuk menghapus air mata yang membasahi pipinya sendiri. Aku udah nyakitin dia. Pasti dia sakit. Pasti dia benci banget denganku. Aku dibenci olehnya. Tak tahan lagi, Yuna meninggalkan kamar itu tanpa peduli pada luka di tangan Nathan. Biarlah jika pria itu mati. Ia sudah tidak lagi peduli. Ia merasa lelah. Yuna menyerah. Flashback off. Mana mami baru Ki, Dedi? Tanya Luki riang melalui panggilan video. Nathan turut tertawa dengan riang. Sabar, ya, nak. Bentar lagi Dedi mau on the way. Nih, ke rumah ibu barunya Luki. Wah, semangat, Dedi. Oh, ya, Dedi udah bawa hadiah atau belum? Jangan lupa bawain hadiah, Dad. Tentu saja sudah, nak. Jawab Nathan dengan senang. Aga, yang duduk di sampingnya dan sedang mengemudi, merasa cemas dan takut. Seharusnya Nathan tidak memberikan harapan sebesar itu pada anak sekecil Luki. Namun, Aga merasa bahwa memberikan nasihat tidak akan berguna, karena Nathan sudah keras kepala dan sulit diingatkan. Aga hanya bisa mengikuti alur yang ada. Dan satu lagi, Ki boleh nitip salam, kan? Tanya Luki. Luki mau nitip salam apa? Nanti, kalau Dedi sudah bertemu dengan mami baru, sampaikan pesan Ki agar mami barunya tidak membuat Dedi Ki menangis. Karena Dedi Ki sering menangis setiap malam. Ucapnya dengan polos. Anak sekecil Luki, meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia tahu bahwa orang dewasa yang menangis menandakan bahwa mereka tidak baik-baik saja. Nathan membuang muka ke arah jendela mobil lalu mengusap pipinya sendiri dengan jemarinya. Aga melihat dan dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh sahabatnya itu. Nathan kembali menatap layar ponselnya dan mengangguk dengan senyuman. Ya, nanti Dedi akan menyampaikan pesan dari Luki. Yi! Terima kasih banyak, Dad. Panggilan berakhir. Nathan kembali menatap ke depan, tatapannya kosong. Tidak lama lagi, mobil yang mereka tumpangi akan menuju ke sebuah rumah. Rumah semestanya. Aga melirik ke samping. Sahabatnya terlihat linglung. Berbagai kenangan dan harapan bercampur di dalam pikiran Nathan, kadang-kadang membuatnya tersenyum, tetapi juga kadang-kadang membuatnya menangis. Nathan. Suara lembut Aga membuat Nathan perlahan menoleh, menatap Aga lekat dan penuh rasa bahagia juga takut. Ya? Berdasarkan Google Maps, 5 menit lagi kita akan sampai. Lo udah siap? Aga, yang biasanya kasar dalam berbicara, kali ini entah mengapa ia ingin berbicara dengan lembut pada sahabatnya.
Lo tahu, gue sebenarnya takut dan bahagia. Ujar Nathan lirih, membuat hati Aga menjadi khawatir. Gue pengen tersenyum, tapi kenapa juga pengen nangis, ya, gue cengeng banget, ya. Padahal gue ini pria. Nathan menggelengkan kepala berkali-kali, jemarinya tetap mengusap pipinya sendiri seolah berusaha keras untuk menyembunyikan tangisannya, sementara tangan kirinya menggenggam erat pinggiran kursi mobil. Gue kepikiran dengan pertanyaan lo yang semalam. Apa yang akan gue lakuin seandainya yang terjadi tidak sesuai ekspektasi? Ada sepotong sunyi sebelum Nathan kembali mengalun. Enggak, kalau kata orang-orang, kita nggak boleh berpikiran negatif saat akan ngelakuin sesuatu. Aga, Sekar pasti maafin gue, kan? Nathan menoleh. 32, sah. Tok, tok. Ibu? Ibu Nea tersenyum saat melihat calon menantunya itu. Ia mendekat ke arah Sekar, membuat para perias di kamar itu mundur sedikit. Bagaimana keadaanmu, nak? Tanya Bu Nea. Sekar tersenyum tenang. Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap, kan? Sekar mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Bismillah, insya Allah Sekar siap, Bu. Tak lama kemudian, Sekar mulai keluar dari kamarnya dengan didampingi oleh calon ibu mertuanya, Fatma, sahabat baiknya Ratih, dan teman-teman lainnya. Untuk pernikahan Sekar kali ini, karena ia tidak mengetahui keberadaan sang ayah, maka ia telah menunjuk seorang hakim sebagai wali nikahnya. Sekar duduk di depan wali nikah dengan hati yang berdebar-debar. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma harum bunga dan hiasan yang menciptakan suasana yang sakral dan indah. Sekar mengenakan kebaya putih yang anggun, dengan hiasan sulaman halus dan manik-manik yang berkilauan. Gaun tradisional itu melambangkan kecantikan dan kesucian Sekar sebagai seorang pengantin. Rambutnya dihiasi dengan selendang yang serasi, menambah pesona dan keanggunannya. Sementara itu, Mayan duduk di sampingnya, mengenakan pakaian tradisional yang sederhana namun elegan. Ia menatap Sekar dengan tatapan penuh cinta dan harapan, siap untuk mengucapkan ijab kabul dan menjadikan Sekar sebagai istrinya. Ketika mereka berdua telah duduk berdampingan, selendang kepala dikenakan pada keduanya sebelum pengucapan ijab kabul. Apakah kalian berdua siap? Mayan mengangguk dengan serius. Saya siap. Sekar tersenyum gugup, tetapi penuh keyakinan. Saya juga siap. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Suasana ruangan menjadi semakin khidmat saat wali nikah memulai pengucapan ijab kabul, mengikat ikatan suci antara Sekar dan Mayan dalam pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Ya Mahendra Wicaksana Kobiltu. Deg. Baik Nathan maupun Aga terbelalak saat melihat keramaian yang terjadi di halaman rumah Sekar. Bahkan, mobil mereka tidak bisa masuk. Aga, ini kenapa kok ramai banget? Tanya Nathan, kebingungan. Aga juga melihat sekeliling dengan bingung. Gue juga bingung, Naf. Tapi dari cara orang-orang berpakaian, kayaknya di rumah Sekar lagi ada pesta. Pesta apa kira-kira? Tanya Nathan, juga mencoba melihat sekeliling. Mana gue tahu. Masalahnya, nih, mobil kita nggak bisa masuk. Namun, tiba-tiba mata Nathan terbelalak. Aga! Aga segera menoleh. Matanya juga terbelalak saat melihat sebuah tulisan besar di depan rumah Sekar. Ga? Panggil Nathan dengan suara serak. Naf, kayaknya kita pulang aja, ya? Terjadi jeda beberapa detik. Gue, apa gue? Gumam Nathan dengan suara serak. Naf, kita mending pulang. Oke? Kita jangan masuk, oke? Ucap Aga panik. Nathan tiba-tiba keluar dari mobil dan menembus kerumunan orang. Tanpa pilihan lain,
Aga meninggalkan mobil di tengah jalan tanpa memarkirnya dengan benar dan mengejar Nathan. Nathan, berhenti! Gue mohon! Nathan! Teriak Aga. Enggak, ini pasti mimpi, ini pasti mimpi. Ucap Nathan di antara napas yang putus-putus. Biug! Tubuh Nathan jatuh tersungkur setelah bertabrakan dengan beberapa tamu. Woi, kalau jalan pakai mata! Teriak salah satu tamu. Lihat, nih, HP saya sampai jatuh. Teriak satunya lagi. Teriakan-teriakan itu sama sekali tidak terdengar oleh Nathan. Pikirannya menolak untuk memproses apapun saat ini, kecuali ia harus berdiri dan berlari kembali ke dalam. Sekar! 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 Di tengah-tengah napas yang terengah-engah, satu nama terus terucap di bibir Nathan. Tolong, Tuhan, katakan kalau ini hanya mimpi. Ini pasti hanya sebuah mimpi, kan? Sepertinya orang itu gila, ya? Komentar salah satu tamu. Iya, mungkin. Dia malah lari daripada minta maaf. Ucap tamu lainnya. Nathan, gue mohon berhenti. Aga berteriak dengan napas tersengal-sengal, tetapi Nathan tidak boleh berhenti. Para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Ucap sang penghulu. Deg. Sekar! Teriak Nathan, tepat di ambang pintu masuk, seketika tubuhnya limbung, kakinya tidak kuat lagi menahan bobot tubuhnya untuk tetap berdiri kokoh. Beruntung Aga dengan sigap memegang badannya dari belakang. Dia terlambat. Para tamu, termasuk Sekar sang tokoh utama, memalingkan kepala mereka untuk melihat ke arah pintu masuk. Prank! Sekar tampak terkejut, mengerjap seperti orang dungu sampai-sampai sebelah tangannya menyenggol vas bunga yang ada di meja. Pandangan mereka saling bertemu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sebagai dua orang yang telah asing. Sepenuhnya asing. Sekar! Suara sesak Nathan memanggil membuat tumpuan kaki Sekar hampir melemah, menatap Nathan lekat dengan penuh rasa luka. Seharusnya, ia datang beberapa tahun yang lalu. Seharusnya, ia menyempatkan cincin itu beberapa tahun yang lalu. Seharusnya, ia yang menyebut nama indah Sekar di depan penghulu sekaligus Tuhan. Tuhan, apakah ini kenyataan? Nathan menggeleng berkali-kali tak mampu berkata apapun, matanya terus menatap Sekar di depan sana seolah mengemis permintaan, tangannya mencengkram kuat bagian lututnya. Terlambat, Nathan. Terlambat, sepenuhnya terlambat. Dia telah menjadi milik orang lain. Dia telah menjadi istri orang lain. Terlambat, Nathan. Sekar. Bruk. Tubuh Nathan terjatuh pingsan tepat di dalam pelukan Aga. Flashback tahun ke-2017. Apa yang terjadi dengan anak kami, dokter? Sang ayah bertanya dengan kepanikan yang melanda. Dari hasil pemeriksaan dan tes yang kami lakukan, kami menemukan bahwa pasien mengalami amnesia. Jawab dokter dengan tenang. Seperti dentuman besar yang menghantam di siang hari, tubuh sang ayah ambruk ke kursi. Kenapa anak saya bisa mengalami amnesia, Dok? Tanya Winda dengan panik. Penyebab pasti amnesia yang dialami oleh putra Nyonya adalah akibat benturan yang terlalu kuat di kepala. Jelas dokter. Di antara kecemasan yang melingkupi, Winda merasakan sedikit kelegaan. Dengan Nathan mengalami amnesia, akan lebih mudah baginya untuk menghapus nama Sekar dari kehidupan putranya. Winda masuk ke dalam kamar Nathan yang berada di London. Ia melihat banyak foto Sekar yang terpampang di sana. Perasaan geram meluap dalam dirinya. Wanita murahan ini sebenarnya pakai pelet, apa kok Nathan tergila-gila sampai segininya? Gerutunya seraya melepas semua foto si wanita menjijikan dari dinding kamar Nathan. Tidak hanya foto,
Winda juga mengumpulkan semua barang yang dicurigainya sebagai penghubung antara putranya dan wanita yang ia anggap menjijikan. Semua barang itu akan dia kumpulkan dan dibakar. Winda juga mengubah tata letak kamar Nathan dengan suasana baru. Ia memasang beberapa foto seorang perempuan. Perempuan yang telah lama direncanakan oleh Winda sebagai calon jodoh Nathan, yaitu Yuna, putri dari sahabatnya yang merupakan istri seorang konglomerat di Kalimantan. "Siapa dia, Ma?" tanya Nathan sambil memandang sejumlah besar foto yang menempel di dinding kamarnya. Saat itu, Nathan baru saja keluar dari rumah sakit. Ia masih menggunakan kursi roda dan balutan perban di beberapa bagian tubuh dan kepalanya. "Dia pacarmu, Nak." "Pacar?" Winda mengangguk dengan penuh semangat. "Kalian saling mencintai. Namanya Yuna. Cantik, bukan, fotonya? Aku tidak merasakan apa-apa. Kamu mengalami amnesia, Nathan. Tetapi, Mama yakin bahwa suatu hari nanti kamu akan mengingat Yuna. Yuna adalah seorang gadis yang baik, latar belakang keluarganya bagus, pendidikannya juga bagus, dan yang terpenting, dia cantik. Kalian berencana untuk menikah juga." "Menikah?" Winda sekali lagi mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, menikah." 2 tahun setelah kecelakaan. "Tan, gawat! Tadi pas aku nemenin Mas Nathan periksa ke dokter mengatakan kalau Mas Nathan ingatannya perlahan akan pulih karena dokter bilang tadi kalau perkembangan ingatan Mas Nathan membaik cukup pesat. Terus gimana kalau sampai Mas Nathan ingat semuanya? Aku takut dia bakalan benci ke aku. Apalagi kami sebentar lagi mau menikah, Tan." Lapor Yuna cemas. "Tante kok diem aja? Aku nggak ingin kehilangan Mas Nathan. Aku udah terlanjur cinta mati ke dia, Tante. Aku mohon lakuin apa gitu." "Yuna, Nak, kamu tenang aja, oke? Percayakan semuanya ke Tante. Emangnya apa yang akan Tante lakuin?" Winda tersenyum menenangkan. "Kamu tenang aja. Pokoknya, semua akan beres. Percayakan sama Tante." Yuna mengangguk. "Apakah kalian yakin bahwa obat ini akan efektif tanpa membahayakan nyawanya?" tanya Winda dengan tegas kepada orang yang ia perintahkan. "Saya yakin, Nyonya. Obat ini hanya akan menghilangkan ingatan seseorang tanpa efek samping yang berbahaya. Obat ini juga tidak akan terdeteksi oleh dokter. Jika terjadi sesuatu pada putraku setelah mengonsumsi obat ini, maka aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Saya berani menjamin, Nyonya." Winda tersenyum dengan penuh kepuasan. Dengan obat tersebut, cita-citanya untuk menjadi besan keluarga konglomerat terkemuka di Kalimantan akan terwujud. Jangan lupa ikuti ceritaku yang satunya berjudul Ternoda oleh Guruku Sendiri. Terima kasih banyak kesayangan. 33. Ibadah Panjang. Malam harinya, Sekar kini tengah terdiam di balkon kamarnya. Matanya terus memandangi ratusan bintang yang tersebar di langit. Entah apa yang Sekar rasakan, ia sendiri tidak begitu mengerti. Namun yang pasti, ada rasa sakit yang mendalam menyelimuti seluruh dirinya saat ini. Apakah itu karena sosok yang datang tanpa diundang tadi, yang tiba-tiba meneriakkan namanya lalu pingsan? Tak dapat disangkal, ada pertanyaan yang menyapa pikiran Sekar. Mengapa dia baru datang hari ini? Mengapa dia baru memanggil namanya hari ini? Seharusnya, sosok itu tidak perlu datang sama sekali. Seharusnya, tidak perlu pingsan hanya untuk mendapatkan perhatiannya. Apakah pria itu berpikir, setelah melihatnya pingsan, Sekar akan merasa iba? Jawabannya, tidak. Terkukir jelas dalam ingatan Sekar bagaimana dulu dirinya juga pingsan di tepi jalan ketika pertama kali mendengar kabar pernikahan dari pria yang menjadi satu-satunya harapannya. Tak lama kemudian, Mayan masuk ke dalam kamar setelah menyambut beberapa tamu undangan. Menuju kepada sosok yang kini telah resmi menjadi istrinya. "Sekar!" Dengan napas dalam-dalam, Sekar mencoba mengusir segala kegelisahan dalam dirinya, lalu tersenyum. "Mas? Mas tahu siapa dia?"
Sekar seketika kembali membawa wajahnya menunduk. Maafkan aku. Aku sama sekali tidak mengundangnya. Apakah Mas marah? Meyan menggeleng. Kenapa Mas harus marah? Mas mungkin kesal karena dia datang tiba-tiba dan menimbulkan kebingungan di pesta tadi. Sekar, Mas tidak bermaksud untuk mencampur urusan. Namun, bolehkah Mas menyampaikan sesuatu? Sekar mengangguk. Tentu, Mas. Temuilah dia. Deg. Sekar terbelalak, lehernya sontak memutar memandang pria yang kini menjadi suaminya. Apa? Temuilah dia. Ulang Meyan. Untuk apa, Mas? Kenapa kamu minta aku buat nemuin dia? Sekar, dari tatapan matanya tadi, sepertinya ada pesan penting yang ingin dia sampaikan padamu. Seperti sesuatu yang sangat berarti. Dia diantar ke rumah sakit ke-10 oleh bawahan Mas tadi. Sekar menggelengkan kepala. Aku nggak mau ketemu dia, Mas. Aku sakit karena luka itu langsung muncul lagi rasanya. Aku. Maafkan Mas. Jika kamu tidak mau, Mas tidak akan memaksa. Bagaimana kalau kita sholat Isya sekarang? Mungkin itu bisa menenangkanmu. Kamu juga belum sholat kan? Sekar mengangguk. Beberapa menit kemudian, setelah berwudu, keduanya mulai menyusun sajadah. Sekar berada di posisi makmum sementara Meyan sebagai imam. Meyan memakai kopiahnya dan dengan lembut menoleh ke arah Sekar. Kita mulai. Sekar mendongak dan mengangguk. Baik, Mas. Sekar terdiam sejenak. Biasanya, ia jarang melaksanakan sholat dengan sempurna, terutama setelah pulang kerja dan kelelahan. Namun, kali ini, ia merasa berbeda, terdorong untuk melaksanakan sholat Isya dengan khusyuk. Sholat yang sering terlewatkan oleh Sekar adalah maghrib, Isya, duhur, dan asyar. Namun, untuk subuh, Sekar tidak pernah absen karena dia sudah terbiasa bangun pagi. Sekar akui, ia merasa seperti tersesat selama ini, namun kini ia merasa bersyukur memiliki Meyan sebagai suaminya. Bersama Meyan, ia merasakan bahwa semua kewajiban yang seharusnya dilaksanakan akan terpenuhi dengan sempurna. Sekar sekarang udah punya imam sholat. Bisik Sekar dengan penuh syukur sambil memandang laki-laki di hadapannya. Allahu Akbar. Mereka mulai melaksanakan sholat Isya bersama dengan penuh khusyuk. Hingga akhirnya, saat tiba waktu mengucapkan salam terakhir, kedamaian dan kebersamaan terasa begitu kuat di antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam terakhir, Meyan berbalik dan mengulurkan tangannya kepada sang istri. Sekar meraih tangan itu dengan lembut untuk dicium di punggungnya. Mata mereka bertemu dalam pandangan yang penuh makna. Sekar tersenyum dengan sudut bibirnya yang terangkat. Namun, Meyan segera menunduk, merasa gugup. Melihat suaminya yang gugup, Sekar juga ikut menunduk. Keduanya merasakan kecanggungan yang tiba-tiba mengisi udara di sekeliling mereka. Pikiran Meyan dipenuhi oleh dua hal. Pertama, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekar akan menjadi pendamping hidupnya secara halal, tinggal bersamanya dalam satu rumah. Hanya memikirkan itu saja, membuat Meyan hampir menangis. Kedua, tentang malam pertama. Biasanya, setelah menikah, ada malam pertama yang dijalani. Apakah malam itu akan terjadi sekarang? Pikir Meyan. Tetapi, bagaimana cara memulainya? Meyan tidak tahu, dia tidak pernah berinteraksi atau memahami hal tersebut. Bahkan sebelumnya, Meyan tidak pernah bersentuhan kulit dengan seorang perempuan, apalagi berciuman. Sekar mengangkat wajahnya sedikit demi sedikit untuk melirik suaminya. Mas? Ya? Akhirnya, suara keluar dari bibir Meyan. Sekar yang mendengarnya langsung tersenyum dengan sudut bibirnya yang terangkat. Kenapa Mas diem aja? Ada dua hal yang sedang dipikirkan oleh Mas. Apa itu? Mas tidak pernah menyangka. Kamu benar-benar istri Mas? Emangnya Mas nggak ingat kalau tadi Mas ijab kabulin nama Sekar?
Mayan menggelengkan kepala. Mas ingat. Hanya saja. Mas masih tidak menyangka. Mas, sekarang sudah ada istri. Apakah Mas sedang bermimpi? Sekar tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Mimpi katanya? Tawa kecil dari istrinya semakin membuat Mayan merasa malu. Wajahnya semakin menunduk, karena suara tawa Sekar membuat jantungnya berdetak tak menentu. Ia mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan untuk menenangkan diri. Mas? Mayan spontan mengangkat wajahnya. Ya? Melihat wajah Sekar yang cantik di balik cahaya redup lampu kamar, jantung Mayan semakin tidak stabil. Mas, pipimu merah, tahu? Sekar berkata sambil menyentuh pipinya sendiri. Benarkah? Iya, Mas. Apa yang terjadi padamu? Apakah Mas demam? Sekar hendak menyentuhkan punggung tangannya ke dahi Mayan, namun Mayan dengan cepat mundur karena gugup. Sekar, jangan sentuh dulu, Mas gugup. Hah! Terdengar tawa kecil keluar dari mulut Sekar. Mas, kamu lucu banget, tahu? Kata Sekar. Mayan hanya tersenyum sambil memegangi pipinya yang katanya memerah. Melihat senyuman Sekar di seberang sana, membuatnya merasa berdebar, perutnya terasa dipenuhi oleh kupu-kupu yang berterbangan. Mas, aku tahu, pasti ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan tentang malam pertama kita. Ucap Sekar dengan belak-belakan. Sekar! Panggil Mayan dengan lembut, namun juga terdapat kegugupan dalam suaranya. Iya, Mas? Sekar tertawa kecil. Ada apa, Mas? Sudut bibir Mayan tertarik membentuk senyum tipis. Mas bingung bagaimana cara memulainya. Memulai apa? Goda Sekar. Itu apa? Sekar. Mayan memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya, meraih jemari-jemari Sekar untuk digenggam. Deg. Detak jantung Sekar semakin tidak teratur. Pegangan tangan Mayan yang erat membuatnya terdiam. Wajahmu juga semakin memerah, Sekar. Entah mengapa, Sekar tidak bisa mengeluarkan suara dan hanya memandangi tatapan lembut Mayan di depannya. Hal itu membuatnya terharu dan sekaligus gugup, terutama ketika Mayan berbicara dengan merdu. Mas, jangan menatapku seperti itu. Kenapa? Aku, salting. Jawabnya, yang hanya membuat Mayan tertawa lagi. Sekar, Mas ini tidak pandai merayu perempuan. Mas, aku tidak ingin dirayu. Lalu, inginnya dicium. Biasanya setelah suami istri selesai sholat, mereka saling cium kening. Mas belum menciumku. Deg. Cium? Tanya Mayan tergagap. Sekar mengangguk. Iya, Mas, cium. Bahkan dalam dunia nyata, Mayan selalu melewatkan adegan ciuman dalam film. Takut dia terjerumus ke dalam khilaf yang dilaknat sang pencipta. Perlahan, Mayan mendekati Sekar. Sekar spontan menunduk karena merasa malu. Melihat Sekar yang canggung, Mayan juga ikut canggung. Dengan cepat, Mayan meraih kening Sekar untuk menciumnya. Cup! Detak jantung Sekar berhenti sejenak saat merasakan ciuman dari suaminya. Pipi Sekar memanas seketika, dan perutnya terasa geli. Sudah, tangan Mas gemetar banget. Kamu tahu sendiri kalau Mas gugup, jangan terus menggoda Mas, ya? Mas kamu itu lucu. Sekar. Panggil Mayan dengan nada yang lebih serius dari sebelumnya. Ya, Mas? Sekar, maukah malam ini? Jika tidak, Mas tidak akan memaksamu. Mas akan bersabar menunggu. Deg. Beberapa detik Sekar terdiam, dia mengerti arah pertanyaan suaminya. Dia hanya membalas tatapan Mayan tanpa kata-kata dan senyum manis terukir di bibirnya. Kemudian, Sekar berkata, Sekar siap, Mas.
Alhamdulillahirobbil alamin. Detik berikutnya, tiba-tiba Meyan berdiri dan menuju ke kamar mandi. Loh, Mas mau kemana? Berwudu. Karena tadi Mas sudah menyentuhmu, jadi harus berwudu lagi sebelum melaksanakan ibadah panjang malam ini. Sekar mengangguk dan ikut serta dalam berwudu. Bersama-sama, mereka meraih air untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah terpanjang malam ini. Beberapa menit kemudian, setelah selesai berwudu, Meyan dan Sekar berjalan menuju tempat tidur. Mas, aku pakai pakaian itu dulu, ya? Pinta Sekar. Meyan mengangguk dan tersenyum. Iya, Sekar. Meyan duduk di tepi tempat tidur, sementara Sekar pergi ke ruang ganti. Perlahan, rasa gugup kembali menyelimuti Meyan. Meyan mengangkat tangan dan menyentuh dadanya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan keberanian kepada hambamu dan hilangkan rasa gugup ini. Berkahilah ibadah kami malam ini. Sementara itu, di sisi lain, Sekar juga merasakan kegugupan. Dia baru saja selesai mengenakan lingerie berwarna putih. Sekar duduk di depan meja rias untuk merias wajahnya dengan lembut dan menggunakan wewangian. Bismillah, semoga malam ini lancar. Kriek. Beberapa menit kemudian, Meyan menatap pintu ruang ganti yang terbuka dan Sekar muncul dari baliknya. Detik itu juga, Meyan menelan ludah, matanya terpaku pada Sekar. Mas, kakakmu suka nggak dengan pakaian ini? Tanya Sekar dengan gugup. Mas, mau pingsan rasanya. Jawaban Meyan seketika meleburkan ketegangan di diri Sekar. Kamu ini jangan pingsan dulu atuh, Mas. Nanti kita nggak jadi beribadah. Meyan mengusap lehernya dengan gugup. Habisnya kamu cantik sekali, Sekar. Sekarang, kemarilah. Sekar patuh mendekati pinggiran kasur, di mana suaminya duduk. Kemudian, Meyan mematikan lampu. Kenapa lampunya dimatikan, Mas? Supaya kita berdua tidak terlalu gugup, Sekar. Kalau ada hantu bagaimana? Meyan terkekeh lirih. Hantunya takut sama Mas. Tak lama kemudian, Meyan dengan gemetar mengulurkan tangannya untuk memeluk Sekar dari belakang. Sekar yang dipeluk juga terkejut sampai matanya terbelalak di tengah kegelapan malam yang hanya tersorot cahaya bulan melalui celah jendela. Meyan meletakkan dagunya di pundak Sekar dan melafalkan doa. Bismillah, Allahumma janibnaka syaitai ana wa janibi syait huna ma'arazak tana'ah. Mas, itu doa apa? Tanya Sekar. Doa sebelum ibadah panjang malam ini. Sekar, hadaplah ke sini. Sekar mengangguk dan berbalik menghadap suaminya. Meyan tersenyum manis dan memberikan kecupan singkat di pipi Sekar. Kecupan itu menjadi awal dari ibadah panjang mereka malam itu. Mereka tenggelam bersama dalam surga dunia yang semoga diberkahi oleh Sang Pencipta. Sementara di sisi lain, Mas Nathan. Suara itu berhasil mengganggu tidur Nathan. Wajahnya seketika mengerut tajam dan matanya menyipit, memperhatikan sosok yang memanggilnya. Sekar? Kedua matanya segera terbuka lebar. Dia mengenal suara lembut itu dengan baik. Tubuhnya langsung terduduk di ranjang rumah sakit, menemukan sosok yang sangat ia rindukan setiap detiknya, yang membuat napasnya tercekat, yang membuatnya merasa bersalah tanpa henti, berdiri tegap di depannya. Sekar Manika malah terlihat berdiri di balkon ruangan itu dengan senyum khasnya dan rambut hitam panjang yang mengalir indah. Pandangan matanya yang teduh memancarkan kehangatan, dia mengenakan gaun kebesaran yang dulu sering dikenakannya, dan di tangannya ada mangkuk bubur ketan hitam. Mas kok malah diem aja? Mas nggak suka, ya, kalau Sekar hanya buatin bubur ini? Atau Mas ingin makan apa? Coba bilang ke Sekar, biar Sekar langsung buatin. Sekar berkata sambil tersenyum manis, sementara Nathan terus mengusap matanya. Ini bukan mimpi, kan? Karena Nathan tidak bergerak, Sekar perlahan menyeret kakinya mendekati brankar di mana Nathan berbaring.
Nathan masih terpaku, tubuhnya tidak bergerak, sementara air matanya perlahan-lahan menetes dan membasahi pipinya. Kok Mas malah nangis? Ih! Sekar menjulurkan jemari-jemarinya untuk mengusap buliran bening yang jatuh satu persatu membasahi pipi Nathan. Merasakan kehangatan jemari Sekar di pipinya, matanya semakin membelalak. Ini seriusan Sekar? Perempuan di hadapannya itu tertawa lirih. Suaranya seperti melodi yang menenangkan jiwa. Terus kalau aku bukan Sekar, siapa, Mas? Ini aku, Mas, kekasihmu. Mas kok kayak nggak inget gitu dengan Sekar? Mas nggak kangen Sekar, ya? Lidah Nathan keluh, padahal ada banyak sekali hal yang ingin ia tanyakan pada Sekar. Tentang apa yang dilihatnya kemarin. Tidak, pasti yang kemarin itu adalah mimpi, kan? Dan yang saat ini adalah kenyataan. Sekarang, Mas makan dulu buburnya, ya? Sekar suapin. Ucap perempuan itu dengan manis, lalu mulai mengaduk-aduk bubur tersebut. Kemudian, dengan lembut, dia mengangkat satu sendok yang telah terisi bubur ke arah mulut Nathan. Nathan, dengan senang hati dan tatapan yang tak berkedip sedikit pun, menerima suapan bubur itu dan mengunyahnya dengan lahap. Rasanya bubur itu sama, Nathan sangat mengenalinya. Sekar! Panggil Nathan dengan lemah. Kok sekarang kamu kurus banget, sih? Pasti kamu sering telat makan, ya, Mas? Ih, padahal, kan, aku udah sering bilang kalau kamu jangan telat makan. Heran deh, kok nakal banget dibilanginnya. Sekar! Panggil Nathan dengan lemah. Iya, Masku, pacarku yang paling tampan. Ada apa, Seulas senyuman manis terukir di wajah Sekar. Mas pengen peluk, boleh? Pinta Nathan sambil air matanya jatuh dan bibirnya bergetar. Mau peluk, ya? Ucap Sekar sambil tersenyum, dan Nathan mengangguk sebagai jawabannya. Kalau begitu, kejar aku dulu, baru Mas boleh peluk aku. Tiba-tiba, Sekar berdiri dan berjalan menuju balkon. Yuk, kejar aku, Mas, lalu peluk aku. Nathan turun perlahan dari brankar, menyeret kakinya untuk mengejar sosok itu. Dia membiarkan percikan hujan dan dinginnya udara malam menyapa wajahnya. Ah, Mas, nggak bisa cepat jalannya, ya? Kemarilah, Mas, peluk aku. Ujar Sekar sambil merentangkan kedua tangannya. Permintaan itu membuat Nathan tersenyum dan semakin mempercepat langkahnya, ingin segera membenamkan diri ke dalam pelukan itu, pelukan rumahnya. Nathan, berhenti! Tiba-tiba terdengar teriakan dan pintu ruangan terbuka, Aga mengulangi ucapannya. Berhenti, Nathan! Sial!